Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau tadi kita boleh bersama-sama menyaksikan tentang video pengenalan lingkungan sekolah, kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wiwoho MPD, kemudian ada Bapak Gunowo SSI selaku Waka Kesiswaan, kemudian ada Ibu Nani Yuniaton MPD selaku Waka Kurikulum SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo. Baik, bersama-sama kita akan menyaksikan bersama perbincangan kita hari ini supaya Bapak Ibu orang tua dan anak-anak juga paham apa sih yang akan kita sampaikan pada hari ini. Pertama dengan Bapak Wiwoho MPD selaku Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo. Baik, selamat pagi Pak Wi. Selamat pagi Bu Cynthia. Mungkin di sini Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak tentunya ingin mengetahui apa sih sebetulnya visi misi dari sekolah kita. Mungkin bisa disampaikan Pak Wi? Baik Bu Cynthia. Bapak Ibu dan siswa-siswi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sekali lagi Pak Wi sampaikan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang disampaikan Bu Cynthia, apa visi dan misi Sekolah Kristen Kalam Kudus? Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, terbangunnya manusia utuh yang takut pada Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Sedangkan misi Sekolah Kristen Kalam Kudus mengajak peserta didik untuk takut akan Tuhan, dan peserta didik dibekali dengan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan peserta didik diajak untuk mencintai lingkungan hidup, mencintai sesama. Dan sekolah pun mengajak semua yang berkepentingan untuk bersama-sama memajukan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Barangkali bagi Bapak Ibu anak-anak kelas 10 yang baru, ini jadi acuan kita di sekolah. Visi dan misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tetapi untuk kelas 11 dan 12, biarlah ini menyegarkan kembali visi, misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Demikian Bu Cynthia. Oh ya, sekarang anak-anak jadi tambah paham ya apa sih sebetulnya visi misinya tadi. Nah kemudian Pak Wi untuk pembelajaran tahun 2020-2021 ini nanti akan seperti apa sih ya? Sekolah tetap mengacu pada aturan pemerintah. Selama wilayah itu belum zona hijau, Sekolah Kristen Kalam Kudus memutuskan untuk pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring itu seperti apa? Nanti secara jelas, secara teknis akan disampaikan Ibu Nani selaku Waka Kurikulum. Baik, kalau begitu. Kemudian untuk program kegiatan di luar sekolah sendiri, apakah nanti akan dilaksanakan atau enggak, Pak? Untuk program kegiatan yang di luar sekolah, kami juga mengacu aturan pemerintah. Selama masih ada pandemi, kegiatan yang ada di luar sekolah seperti ekstrakurikuler, kemudian kema, kemudian BDC, study tour, ditunda. Dan kita menunggu sampai nanti semuanya sudah pulih dan diizinkan, maka kegiatan yang ada di luar sekolah ini akan kita laksanakan kembali. Begitu Bu Cynthia. Baik, sudah sangat jelas tentunya ya Bapak Ibu dan siswa semuanya. Kemudian untuk karakteristik untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12 sendiri, biar anak-anak juga bisa tahu seperti apa Pak. Baik Bu Cynthia. Bapak Ibu dan anak-anak, untuk kelas 10, kalau nanti sudah masuk, karena kelas 10 itu dari berbagai macam karakteristik, dari SMP negeri, ada dari SMP swasta. Ketika mereka masuk, kadang-kadang mereka kesulitan untuk beradaptasi. Masing-masing itu kadang-kadang
menonjolkan egonya sendiri. Oleh sebab itu, Pak Wi dan teman-teman, Bapak Ibu guru berharap ketika nanti masuk, mereka didampingi oleh wali kelas, ada kesiswaan, kemudian juga ada bimbingan konseling, Bu Agatha, supaya apa? Supaya mereka nanti cepat beradaptasi dan cepat mengikuti pembelajaran di SMA Kristen Kalam Kudus. Kemudian terkhusus untuk kelas 11, karena ini sudah mulai dewasa, mulai mencari jati diri, pesan Pak Wi, hati-hati ketika masuk di komunitas atau kelompok yang baik. Sebab apa? Komunitas ini akan sangat mempengaruhi. Kalau komunitasnya baik, tentu akan menciptakan perilaku yang baik pula bagi anak-anak kita. Dan untuk kelas 12, pesan Pak Wi, karena kelas 12 ini yang terakhir, kalian harus prioritas waktu untuk belajar karena tidak 1 tahun. Dan setelah itu, kalian harus mengikuti ujian kelulusan. Jadi sekali lagi khusus kelas 12, prioritaskan belajar dengan baik karena waktunya tidak sampai 1 tahun. Baik, sekarang kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan Bapak Gunowo SSI selaku Wakil Kesiswaan SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo yang tentunya anak-anak kelas 11 dan 12 tidak asing lagi dengan beliau. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Bu Cynthia. Ya, baik. Mungkin anak-anak di sini bisa mengetahui informasinya untuk siswa baru ya Pak ya. Untuk tata krama siswa baru itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih Bu Cynthia. Untuk anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 ya, sehubungan dengan anak-anak sudah diterima semua di SMA kita, SMA Kristen Kalam Kudus, maka di keluarga besar kita itu ada kebiasaan untuk saling menghargai satu sama lain. Ada pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan kekeluargaan kita. Nah, salah satu contohnya ada pembiasaan untuk saling bertegur sapa, untuk saling memberi salam, memberi senyum. Itu kita kenal dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi nanti ketika anak-anak sudah masuk gerbang sekolah lalu masuk di halaman, itu Bapak Ibu guru sudah menunggu di depan gerbang, akan memberi salam. Harapannya juga nanti anak-anak ketika sudah masuk di kelas juga akan saling memberi salam. Dan ketika anak-anak berjumpa satu dengan yang lain, alangkah baiknya kalau kita saling bertegur sapa. Menundukkan kepala itu sebuah kebiasaan yang bagus untuk menunjukkan bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kira-kira itu seperti itu Ibu untuk bagaimana kita bertata krama. Tentunya ada hal lain yang perlu nanti kita biasakan, tapi intinya di situ. Baik, jadi 3S, senyum, sapa, salam, jangan lupa ya. Kemudian untuk tata tertib sendiri, Bapak selaku Wakil Kesiswaan di sini, supaya anak-anak juga paham, untuk apa sih tata tertib itu dibuat? Iya, saya gambarkan seperti ini Bu Cynthia. Kalau kita sebagai keluarga, maka kalau anggota keluarga itu hanya mementingkan haknya saja, yang terjadi kira-kira apa Bu Cynthia? Saling ini ya Pak, egonya sendiri-sendiri ya. Ya. Lalu kalau seimbang juga. Iya. Kalau diteruskan akan terjadi mungkin permusuhan, pertengkaran dan sebagainya. Betul. Nah, karena itu kehidupan keluarga kita pun, keluarga kecil kita tentunya juga ada aturan ya. Ya, bagaimana supaya hak antara satu dengan yang lain tidak bertabrakan. Nah, itulah sebabnya di SMA kita ada buku ini, Bu Cynthia. Ada buku tata tertib siswa. Ini memang seperti buku saku yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak semua satu persatu.
setiap tahun kita perbarui. Jadi setiap tahun anak-anak mendapat satu persatu. Nah, nanti kalau sudah mulai kehidupan normal, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran offline, sudah masuk sekolah biasa, maka anak-anak akan menerima ini satu persatu. Lalu isinya apa? Nah, gambarannya seperti ini. Isinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang keberlangsungan, keseimbangan kehidupan berkeluarga di keluarga besar SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, baik. Sangat jelas sekali ya. Terus kemudian untuk tata tertib sendiri, waktu keadaan normal mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga, oh ini toh seperti ini aturannya yang dibuat. Ya, untuk keadaan normal itu memang diatur sedemikian rupa dari anak-anak harus masuk jam berapa, lalu pakaiannya seperti apa. Hari ini harus pakai seragam ini, hari besoknya harus pakai seragam itu. Nah, seperti itu diatur. Lalu bagaimana kehidupan di dalam kelas. Lalu apa saja yang tidak boleh dibawa di kelas dan di sekolah tentunya. Banyak hal kan nanti anak-anak tentu tidak boleh membawa hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Contohnya apa? Paling gampang itu kartu. Nah, kartu untuk mainan itu tidak boleh. Karena apa? Itu tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ada hal-hal lain yang diatur, bagaimana hubungan antar siswa, bagaimana ini yang baru marak kan istilah bullying ya. Nah, tidak diizinkan adanya bullying di sekolah kita. Apalagi diizinkan, ada sedikit pun tidak boleh. Karena sifatnya, kalau kita menghargai ciptaan Tuhan, apalagi manusia itu ciptaan yang termulia, termasuk teman-teman kita semua. Jadi bullying itu sama sekali tidak ada tempat di SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, lalu tata tertib yang lain misalnya bagaimana anak-anak nanti harus berlaku, melakukan kegiatan dengan Bapak Ibu Guru, tata kesopanannya, dengan anak-anak sesama siswa. Nah, seperti itu diatur Bu Sintia supaya kehidupan pembelajaran, keadaan pembelajaran juga nanti harapannya baik, seimbang, dan indah begitu. Oh iya, baik. Terus kemudian kalau misalnya untuk situasi daring seperti ini ya Pak, yang kita akan laksanakan bersama-sama, apakah ada tata tertibnya juga atau enggak ada? Baik, untuk suasana daring tentunya kan tidak ada pertemuan secara langsung antar siswa. Betul, ya. Nah, yang ada pertemuan dunia maya virtual. Nah, berarti kita berada di luar sekolah. Nah, kalau saya gambarkan lagi, tadi kehidupan berkeluarga, kalau saya sebagai ayah, ketika di rumah saya fungsinya sebagai ayah. Iya. Tapi ketika nanti saya keluar dari rumah, apakah fungsi ayah saya itu hilang? Tidak tentunya ya. Nah, tidak. Kalau tidak berarti kalau seorang siswa Kalam Kudus, dia di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah, dia jelas bertanggung jawab terhadap keluarganya, keluarga besar SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, kalau di luar bagaimana, Bu? Apakah hilang? Ya tidak, tentunya juga sebagai siswa SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, berarti sama logikanya. Ketika anak-anak berada di luar SMA Kristen Kalam Kudus, dia masih anggota keluarga SMA Kristen Kalam Kudus. Karena itu, semua harus mampu untuk membawa nama besar SMA kita supaya tetap baik, bahkan lebih baik. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik sekolah. Hal-hal yang mencemarkan nama baik sekolah kan banyak sekali. Melakukan hal-hal yang oleh masyarakat dianggap itu sesuatu yang merugikan. Contohnya vandalisme, lalu melakukan kegiatan kriminal. Contoh lain, merokok, minuman keras, narkoba, apalagi itu hal-hal yang menjurus ke hal-hal kriminal. Nah, seperti itu sebenarnya sudah diatur di sini. Jadi selama daring nanti, anak-anak juga harus saling menghargai satu sama lain.
apalagi di dunia maya, juga diatur ya untuk anak-anak semua. Di dunia maya pun tidak ada pertengkaran, apalagi pertengkaran yang sampai didengar oleh banyak orang di media sosial, disaksikan oleh anggota media itu. Nah, akhirnya tahu, oh itu siswa dari SMA Kalam Kudus, menyebarkan nama baik sekolah, Mbak, itu Bu. Iya, tentunya ya. Nah, seperti itu harus bisa dijaga. Anak-anak harus menempatkan diri dengan baik supaya nama besar SMA kita tetap terjaga. Jadi saling menjaga. Bagaimana Bapak Ibu dan senior-senior adik anak-anak semua yang sudah lulus itu sudah membesarkan nama baik sekolah, anak-anak kelas 10, 11, 12 juga harus bisa mempertahankan dan menjaga supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Amin. Harapannya kita semakin lebih baik lagi ke depannya ya, Iya, Pak ya, betul, tentunya betul, ya. iya. Baik anak-anak tentunya sekarang sudah paham, baik itu normal ataupun secara daring, aturan sekolah tetap ada ya. Baik, sekarang kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan waka kurikulum kita dengan Ibu Nani Yuniatun. Baik, selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Bu Cynthia, Ya. dan selamat pagi anak-anak. Mungkin bisa disampaikan ya Bu, untuk KBM pembelajaran secara jarak jauh online itu seperti apa supaya anak-anak juga paham, anak-anak tentunya juga yang baru-baru ini ya Bu ya, dari SMP mungkin untuk ke tingkat SMA juga mereka, oh seperti ini toh pelajaran untuk daring di sekolah kita. Terima kasih Bu Cynthia. Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak sekalian, kita akan menjelaskan tentang pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh secara daring. Mengapa Sekolah Kristen Kalam Kudus mengambil kebijakan seperti itu? Prinsip utamanya itu mengutamakan keselamatan siswa, orang tua, guru ya. Jadi mengutamakan keselamatan siswa, guru dan keluarganya. Maka sampai wilayah sekolah kita itu masih dinyatakan belum hijau oleh pemerintah, kita tetap akan menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan daring. Nah, tentu itu akan membutuhkan persiapan ya kan Bu Cynthia. Betul sekali. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak maupun orang tua akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah siapkan perangkat pembelajarannya. Ya, menyiapkan perangkat pembelajaran itu bisa buku-bukunya, kemudian alat tulis, kemudian perangkat gadgetnya, apakah itu laptop atau HP atau tablet, ya seperti itu. Kemudian siapkan juga tempat belajar yang nyaman karena anak-anak akan belajar di rumah ya kan, berjam-jam di rumah. Usahakan tempatnya juga memadai ya, jauh dari kebisingan atau tidak terganggu oleh anggota keluarga yang lain seperti itu. Nah, kemudian persiapan yang kedua adalah komunikasi dengan Bapak Ibu guru, baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran. Ya, ini penting. Jika ada hal-hal yang belum jelas dan sebagainya harus segera dikomunikasikan. Demikian juga orang tua nanti ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus memahami jadwal pelajarannya. Nanti jadwalnya dimulai jam berapa, seperti apa model pembelajarannya, jangan sampai bangunnya terlambat ya Bu Cynthia ya. Iya betul. Nah, di rumah nanti tidurnya keenakan, nanti bangun-bangun pembelajaran sudah mulai jadi anak-anak dinyatakan terlambat, kan bisa begitu. Nah, kemudian aktif bertanya dan berdiskusi dengan guru mata pelajaran. Jika menemui kendala, baik itu kendala jaringan maupun kendala dalam hal materi, itu harus segera menghubungi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian perlu dukungan dari orang tua. Ya, kenapa? Karena anak-anak akan membutuhkan fasilitas, membutuhkan waktu, tempat. Nah, itu mohon juga bekerja sama antara orang tua dengan anak. Nah, kemudian yang harus dilakukan oleh anak-anak nanti pada saat sudah mulai berjalan pembelajaran daringnya,
anak-anak harus selesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian kumpulkan tepat waktu, ya itu penting karena itu juga menunjukkan penilaian sikap, ya akan dinilai sikap anak-anak di dalam ketertiban, kedisiplinan dari situ juga. Kemudian tulislah rencana-rencana kegiatan pembelajaran yang berikutnya, misalnya tanggal berapa harus mengumpulkan tugas A, kapan harus ulangan dan sebagainya. Nah itu tolong dicatat, jadi tidak ada yang terlewat. Kemudian terus update informasi dari Bapak Ibu guru dan sekolah, ya jadi anak-anak tetap bisa mengikuti perkembangan kegiatan apa yang harus dilakukan. Itu dari persiapan dari anak-anak, Bu Cynthia. Jadi walaupun daring tetap dinilai ya Bu ya? Oh iya, pasti. Betul. Ya. Untuk metodenya sendiri kita pakai apa Bu? Nah, itu tadi yang persiapan anak-anak Bu. Nah, yang persiapan Bapak Ibu orang tua di rumah juga ada Bu Cynthia ya. Nah, Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Ibu juga mendukung anak-anak ketika belajar di rumah. Nah, misalnya Bapak Ibu menyepakati komunikasi dengan wali kelas dan guru itu dengan cara apa? Nanti akan dipandu oleh wali kelas ya. Kemudian fasilitasi pembelajaran anak-anak di rumah, tempatnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain misalnya kuota dan sebagainya ya Bu Cynthia ya. Iya. Ya. Nah, kemudian pastikan anak-anak itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau misalnya sudah waktunya pembelajaran akan dimulai, tolong juga Bapak Ibu yang di rumah juga mengingatkan ya, kalau misalnya belum bangun dan sebagainya. Nah, kemudian berikan motivasi kepada anak-anak, walaupun belajar di rumah tetap harus serius. Kemudian sekaligus itu kan belajar untuk mandiri ya Bu Cynthia ya, betul sekali. belajar mengelola diri, mengelola waktu dan mengelola kesempatan. Nah itu tugas dari Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Nah tadi Bu Cynthia kan tanya, nah modelnya seperti apa ya Bu untuk pembelajaran daringnya kita. Nah Sekolah Kristen Kalam Kudus di SMA itu sudah memilih platform untuk pembelajaran daringnya. Nah kita akan menggunakan dua macam platform. Yang pertama adalah dengan menggunakan Google Classroom. Nah, nanti anak-anak akan mendapatkan akun dari sekolah, akun resmi dari sekolah yang menggunakan sch.id ya. Itu jadi semuanya sama akunnya, tidak menggunakan akun Google Gmail pribadi. Nah, kemudian nanti siswa akan masuk ke kelas mapel masing-masing sesuai dengan kode mata pelajaran. Nah, setelah bisa masuk ke kelas itu berarti anak-anak sudah bisa menjadi anggota kelas tersebut, misalnya kelas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah masuk di kelas itu, nanti anak-anak cek ya informasi yang ada di Google Classroom itu. Misalnya klik di cek tugas kelas ya, di tugas kelas. Di situ akan ada misalnya materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bisa itu berupa HO atau handout, kemudian lembar kerja atau slide, nah atau video pembelajaran, ya semuanya ada di tugas kelas tersebut. Nah kemudian yang penting adalah pahami instruksinya. Nah ini penting ya, pahami instruksinya disuruh apa. Kadang-kadang anak-anak tidak baca instruksinya langsung dikerjakan, ternyata beda dengan yang dimaksud oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi harus dibaca dulu instruksinya sebelum mengerjakan. Nah, kemudian setelah selesai kumpulkan tepat waktu. Nah, itu yang penting ya, jangan sampai terlambat. Nah, itu tadi yang Google Classroom ya Bu Cynthia ya. Ya. Masih ada satu lagi yaitu Google Meet ya. Google Meet itu gunanya untuk apa anak-anak? Yang pertama pada saat pagi hari kita memulai pembelajaran itu wali kelas akan memulai dengan renungan pagi atau baston pagi
dan melakukan presensi kehadiran. Nah, itu menggunakan Google Meet. Nah, kemudian Google Meet juga akan digunakan oleh Bapak Ibu guru mapel untuk melakukan presensi pada saat mereka mengajar di kelas Google Classroom, ya. Kemudian melalui Google Meet juga Bapak Ibu guru akan melakukan presentasi pembelajarannya, entah itu menerangkan atau menunjukkan cara menyelesaikan soal dan sebagainya, itu bisa menggunakan Google Meet, atau melakukan diskusi, ya, melakukan diskusi. Ya, itu dua hal yang akan dikerjakan di dalam kelas daring nanti. Itu Bu Cynthia. Wah, sudah sangat jelas sekali ya tentunya ya anak-anak ya. Kemudian kita akan lebih lanjut lagi tentang cara penilaian di sekolah kita. Seperti apa sih Bu? Ya, penilaian menurut kurikulum 2013 atau K13 itu ada 3 domain yang dinilai atau 3 kompetensi yang dinilai. Yang pertama adalah sikap, yang kedua itu pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, aspek sikap yang dinilai itu misalnya tentang ketaatan di dalam beribadah, ya, kemudian toleransi dengan teman, kemudian kedisiplinan, kemudian menunjukkan rasa hormat kepada guru dan sebagainya. Nah, itu diamati oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran melalui observasi di kelas masing-masing. Nah, kemudian nilai yang hasil pengamatan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran itu akan diolah bersama-sama dengan guru mata pelajaran PKN dan mata pelajaran agama menjadi nilai sikap. Nah, kemudian untuk yang kedua, penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kompetensi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dinilai dengan banyak cara, ya, ada banyak cara. Misalnya dengan cara tes tertulis, ya, itu kan biasa ya, misalnya tes pilihan ganda, tes uraian. Nah, kemudian ada juga dengan cara lisan, ya, lisan. Kemudian ada juga dengan cara mengerjakan tugas, ya, mengumpulkan tugas. Itu antara lain model-model yang dipakai untuk menilai pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu bisa diambil nilainya dengan cara misalnya melakukan praktek atau unjuk kerja, ya. Misalnya anak-anak diminta berpidato atau melakukan presentasi mata pelajaran atau materi tertentu direkam misalnya. Nah, itu menjadi nilai praktik. Atau melakukan membuat hasil karya, menghasilkan produk. Nah, itu termasuk keterampilan. Nah, itu nilai keterampilan. Itu Bu Cynthia. Oke. Anak-anak sekarang sudah paham untuk cara penilaiannya. Sekarang untuk anak-anak kelas 10 yang baru Bu, struktur kurikulum yang digunakan apa itu Bu? Ya, untuk anak-anak yang kelas 10, karena ini baru pertama kali masuk ke SMA, tentu harus mengenal seperti apa sih struktur kurikulum yang ada di SMA. Ya, ada 4 macam kelompok mata pelajaran di dalam struktur SMA. Yang pertama adalah mata pelajaran wajib A. Mata pelajaran wajib A itu terdiri dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika wajib, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Nah, kemudian ada kelompok mata pelajaran wajib B. Ya, wajib B itu terdiri dari seni budaya. Dalam hal ini kita mengambil seni musik, ya, seni musik. Kemudian ada mata pelajaran lokal yang menjadi mata pelajaran lokal wajib Jawa Tengah itu adalah bahasa Jawa. Kemudian ada mata pelajaran penjas, olahraga, dan mata pelajaran kewirausahaan atau PKWU. Nah, itu wajib B.
Kemudian yang kelompok ketiga itu adalah kelompok peminatan atau kelompok C. Nah, ini hanya didapat oleh siswa di peminatan tersebut. Misalnya yang memilih peminatan atau jurusan MIPA, dia akan mendapatkan mata pelajaran matematika peminatan, kemudian fisika, kimia, biologi. Nah, kemudian untuk anak-anak yang di peminatan IPS, dia belajar apa? Nah, dia akan khusus belajar ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Nah, itu yang kelompok C. Nah, kelompok yang terakhir itu adalah kelompok D, itu yang namanya lintas minat atau pendalaman. Nah, lintas minat ini adalah belajar mata pelajarannya jurusan atau program lain. Nah, dalam hal ini kita mengambil 2 mata pelajaran dari peminatan bahasa, yaitu bahasa dan sastra Inggris yang pertama, lalu yang kedua bahasa dan sastra Mandarin. Nah, ini dipelajari oleh semua anak. Itu Bu Cynthia. Seperti itu. Jadi anak-anak kelas 10 yang baru sekarang sudah tahu ya untuk penilaian yang di struktur kurikulumnya seperti apa. Kemudian nanti yang masuk di jurusan IPA juga sudah tahu seperti apa strukturnya. Kemudian yang di IPS juga sudah tahu. Nah, untuk kelas 10 sendiri sistem kenaikan kelasnya seperti apa, Bu? Oke. Untuk kenaikan kelas ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh anak-anak ya. Yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 1 tahun tersebut. Jadi ada 2 semester itu harus utuh ikut semua ya, tidak boleh potong di tengah-tengah atau berkurang sedikit ya. Kemudian yang kedua nilai sikap itu minimal harus B ya. Kenapa? Ya karena ini kan sekolah Kristen ya, sekolah Kristen tentu anak-anak harus berkarakter baik. Nah, untuk bisa naik kelas, karakter kalian atau sikap kalian juga harus baik. Jadi minimal nilainya B. Kemudian nilai ekstrakurikuler itu juga harus B. Karena nilai ekstrakurikuler itu juga sebuah media untuk pengembangan diri. Dan itu penting bagi anak-anak karena anak-anak bisa mengembangkan diri di luar mata pelajaran yang didapat pada saat pembelajaran biasa. Nah, itu maka dihargai dan anak-anak harus mendapatkan nilai baik minimal. Kemudian yang keempat, tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM. Nah, kalau ada anak yang nilainya kurang dari KKM kok ternyata 3 mata pelajaran, nah berarti dia tidak bisa naik ke kelas berikutnya. Nah, cara menghitung nilainya nanti anak-anak diperhatikan baik-baik ya. Cara menghitungnya adalah rata semester 1 dan semester 2. Ya, rata semester 1 dan semester 2. Itu sebabnya maka anak-anak harus mulai serius dari awal Bu Cynthia. Enggak bisa, oh ini masih semester 1 apalagi daring, saya santai-santai gitu ya. Nah, kalau itu terjadi maka nanti di semester 2 anak-anak akan kesulitan untuk mengejarnya. Saya kasih contoh misalnya KKM kita kan 75 ya untuk semua mata pelajaran, itu standar minimalnya untuk tuntas itu 75. Kalau misalnya dia di semester 1, misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia dia baru dapat 70, nanti di semester 2 supaya bisa tuntas dia harus dapat berapa Bu Cynthia? Kan nilai akhirnya rata antara semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1-nya baru dapat 70 tuh. Semester 2-nya harus berapa? 80 ya. Iya, berarti betul, biar bisa Bu Cynthia dibagi itu. pinter. Ya, semester 2 dia harus dapat 80 supaya bisa tuntas di mata Ngejarnya juga pelajaran. lebih susah ya. Bu? Iya, jadi kan lebih susah ya, lebih berat bebannya. Jadi kalau semester 1 itu nilainya sudah tinggi, itu tabungan buat anak-anak. Jadi semester 2-nya tidak terlalu berat atau ngoyo. Nah, itu sebabnya anak-anak harus serius dari awal. Itu Bu Cynthia. Pada kesempatan
Hari ini mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk perkenalan wali kelas 10. Baik Bu Cynthia, Pak Wi sampaikan perkenalan Bapak Ibu wali kelas 10. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, demikian perbincangan kita pada hari ini, kiranya bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.